Serangan cyber Iran berhasil lumpuhkan Israel. Kini babak baru permusuhan kedua negara dimulai. Sementara itu Rusia mengatakan jika kekuatan militer Iran bisa membuat negara lain gentar. Babak baru ketegangan antara Iran dan Israel ditandai dengan pecahnya perang cyber. Sebuah kelompok peretas asal Iran mengklaim telah meluncurkan serangkaian serangan cyber yang menargetkan infrastruktur kereta api Israel sejak 14 Juli lalu. Kelompok yang mengaku bernama Cyber Avengers dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 150 server industri kereta api Israel yang mempengaruhi operasi di 28 stasiun kereta api dan kereta bawah tanah negara itu. Pernyataan itu dipublikasikan oleh saluran Telegram yang terkait dengan Pengawal Revolusioner Iran atau IRGC. Operasi cyber besar diluncurkan pada 14 Juli pukul 1.20 pagi sampai 24 Juli saat serangan udara terhadap Komandan Militer Iran Jenderal Qasem Soleimani pada awal Januari. Bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari memo. Operasi berlanjut selama 10 hari dan berakhir pada 24 Juli. Namun kelompok itu memperingatkan bahwa bagian yang terburuk belum datang, menunjukkan perang cyber antara kedua negara kemungkinan akan meningkat. Kelompok ini juga merilis peta jaringan kereta api Israel, mengidentifikasi 28 stasiun yang menjadi sasaran, termasuk Yerusalem, Universitas Tel Aviv, dan Ben Gurion. Lebih dari 6 hari setelah operasi berakhir, stasiun masih disfungsional akibat kerusakan parah pada peralatan dan infrastruktur. Kelompok itu mengatakan bisa saja merencanakan agar terjadi tabrakan puluhan kereta di Israel. Itu menunjukkan bahwa kita dapat merencanakan tabrakan puluhan kereta jika kita menginginkannya, ungkapnya. Awal bulan ini, kelompok yang sama mengklaim bertanggung jawab atas pemadaman listrik besar-besaran di Israel. Namun, para ahli cyber mengatakan klaim itu palsu karena tidak ada bukti yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan cyber terhadap infrastruktur Israel telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok cyber bayangan Iran. Meskipun kedua belah pihak telah menolak untuk secara resmi mengkonfirmasi atau menyangkal mereka. Perang dunia maya mendapatkan momentum pada bulan April ketika sejumlah pabrik pengolahan air limbah, stasiun pompa, dan unit air limbah di Israel berada di bawah serangan cyber yang berat dan canggih. Serangan-serangan itu menurut para ahli dunia maya dilakukan dengan meretas perangkat lunak komputer pompa air setelah melakukan routing melalui server untuk menyembunyikan sumber serangan. Pada bulan Mei, sebuah pelabuhan yang ramai di Iran Selatan berada di bawah serangan cyber, mempengaruhi lalu lintas di sekitar pelabuhan selama berhari-hari. Serangan itu disalahkan pada peretas asing tanpa menyebut nama Israel. Namun belakangan Israel mengakui bertanggung jawab atas retasan tersebut. Baru-baru ini ada serangkaian kebakaran misterius di Iran yang memicu kecurigaan sabotase. Namun pemerintah Iran telah menolak spekulasi itu. Insiden kebakaran di pabrik nuklir Natanz awal bulan ini sangat aneh. Badan Keamanan Top Iran mengatakan pihaknya menemukan penyebab tetapi menolak untuk membocorkan rincian untuk alasan keamanan. Banyak yang meyakini bahwa operasi cyber terbaru oleh kelompok anonim adalah bagian dari perang dingin cyber yang sedang berlangsung antara dua musuh lama ini. Hussein Estahdadi, jurnalis Iran dan analis perang cyber, dalam sebuah postingan di Twitter mengatakan Israel telah sesumbar tentang kemampuan keamanan cybernya selama dekade terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari hanya satu serangan cyber pada sistem kereta api milik mereka? Sementara itu, Rusia mengatakan jika kekuatan militer Iran bikin negara lain gentar. Rusia memuji kekuatan militer Iran baik di darat, laut, udara, bahkan di bawah tanah sekalipun.
Dengan kekuatan militer seperti ini, Rusia menyatakan tak akan ada negara apalagi musuh yang berani menyerang Iran karena akan mendapat balasan yang hebat. Kepala Pusat Studi Politik Militer Rusia Anatoly Siganok pun menyebut latihan militer baru-baru ini yang dilakukan Korps Pengawal Revolusi Islam di Teluk Persia menjadi bukti kekuatan militer Iran. Bagi Rusia, ini merupakan peringatan serius bagi musuh-musuh Iran, terutama Amerika Serikat. Anatoly Siganok mengatakan manuver itu menunjukkan kekuatan Iran di laut dan udara. Ia juga menambahkan Iran telah berulang kali mengumumkan mereka tidak mencari perselisihan dan ketegangan di kawasan itu, tetapi tetap waspada secara militer dan siap bereaksi terhadap agresi apapun. Siganok mengatakan bahwa latihan sekali lagi menunjukkan unit laut cepat Iran dan rudal jarak jauh. Dengan kekuatan militer seperti yang dimiliki Iran ini, kata Siganok, tidak ada negara yang akan berani menyerang karena mereka harus mundur dengan banyak korban. Mengacu pada balasan Iran terhadap kematian Letnan Jenderal Qasem Soleimani oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di Baghdad Januari lalu, ia mengatakan Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Irak. Meskipun pangkalan militer itu tersembunyi di tempat penampungan bawah tanah yang dalam, lebih dari 100 tentara Amerika Serikat terluka yang menunjukkan kekuatan penghancuran persenjataan buatan Iran. Siganok mengatakan rudal balistik Iran yang diluncurkan dari platform bawah tanah akan sangat berbahaya dan mengejutkan bagi siapapun yang menyerang Iran. Setelah pertunjukan kekuatan ini, ketika para pejabat Amerika Serikat ingin mengancam Iran, mereka akan mengingat rudal sehingga ancaman mereka tidak berlaku lagi. Amerika Serikat, kata pejabat Rusia ini, tidak akan berani menyerang Iran dan hanya menyerang negara-negara dengan kekuatan militer yang lemah. Siganok juga mengatakan Iran telah melengkapi militernya dengan persenjataan canggih sehingga mereka akan dapat mempertahankan negara mereka dan menjamin keamanannya.